arsitektur dari data mining ini biasanya di perusahaan itu tentu saja bermacam-macam, apalagi sekarang di era data teknologinya semakin berkembang. Silakan nanti disimak di DSBD 04. Kita akan bahas lebih mendalam tentang teknologi-teknologi data. Tapi secara sekilas saja kita punya kemudian di sini sumber data dari database, data warehouse, lalu kemudian atau bahkan dari suatu proses ya, proses produksi gitu. Kemudian biasanya disesuaikan dulu format datanya, istilahnya ETL gitu ya. Kemudian disimpan di sini, oh mohon maaf, ini database-nya di sini. Nah, ini adalah sumber datanya yang kemudian jadi input dari database-nya. Kemudian datanya tersebut diubah dulu formatnya ke dalam format yang bersesuaian. Biasanya nanti JSON misalnya, kalau dulu XML, tapi XML sekarang semakin ditinggalkan. Lalu, nah di sini kemudian ada yang namanya OLAP. Ya, OLAP. Nah, OLAP ini nanti kita akan bahas apa bedanya dengan data mining. Jadi, tadi ada proses ETL, extract, transform, load. Jadi, diekstrak dulu datanya dari berbagai sumber di sini, kemudian dirubah menjadi bentuk yang kemudian bisa disimpan sesuai dengan media penyimpanan kita untuk di-load ke database. Jadi misalnya di sini ada dokumen tertentu, dokumen-dokumen misalnya dirubah. Kalau zaman dulu XML, tapi ini sekarang sudah jarang digunakan. Sekarang bentuknya misalnya JSON untuk disimpan di SQL atau NoSQL seperti itu. Database lebih singkatnya, mudahnya seperti itu. Jadi dari data kemudian melakukan proses ETL untuk disimpan di data warehouse seperti itu. Nah, OLAP sendiri atau Online Analytical Processing itu sebenarnya kayak mirip seperti business intelligence di mana dia kemudian men-slicing data, misalnya data penjualan dari bulan ke bulan, misalnya lagi data tentang pengeluaran perusahaan dari tahun ke tahun, lalu dia bisa slicing juga cross dengan misalnya data customer dan lain sebagainya, jumlah customer dan lain sebagainya. Nah, ini disebutnya OLAP, Online Analytical Process. Nah, OLAP ini kalau versusnya gitu ya, ini dia spesifik ya untuk melakukan analisa terhadap known questions gitu istilahnya ya. Jadi sesuatu yang kemudian biasanya sudah diketahui sejak awal, misalnya terkait KPI, Key Performance Index dan lain sebagainya. Kalau dulu itu OLTP. OLTP sebenarnya bisa juga, tapi kemudian query-nya akan lebih lama. Nah, ini bukan inti dari data mining yang kita akan bahas di modul ini. Saya hanya singgung sedikit, gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya OLAP dari data mining biasanya lebih cepat dengan hasil yang lebih beragam. Tapi ya itu, dia hanya menjawab known question. Sedangkan di data mining, kita ingin mendapatkan sesuatu yang hidden, yang kita belum tahu sebelumnya. Wah, ada pola ini dari customer seperti itu. Nah, di OLAP sendiri juga dia tidak bisa kemudian menangkap hubungan antar variabel seperti apa. Aplikasi dari data mining banyak sekali di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di lingkungan, itu banyak sekali. Kalau kita Google di website juga di modul diberikan contoh-contohnya, berikut link dari paper-papernya, itu banyak sekali. Ketika kita Google, kita search, kita langsung mendapatkan banyak sekali aplikasi dari data mining. Termasuk sebenarnya kita kemudian bisa meng-cross melakukan data mining untuk mencari misalnya potensi obat dari COVID-19 atau corona. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh data mining. Nah, di masa depan data mining ya lagi-lagi big data, karena kemudian datanya semakin besar, kemudian kita mendapatkan tantangan pengolahan data yang baru di mana datanya tidak hanya besar, tapi bertambah besar dengan cepat dan format datanya semakin beragam. Jadi masa depan data mining sebenarnya adalah big data mining gitu ya. Tapi yang perlu dipahami kemudian, nah ini data scientist dan data miner yang pemula, biasanya kemudian karena terlalu semangat ya, seperti orang baru pertama kali belajar bela diri, biasanya kemudian merasa terlalu sakti gitu ya. Nah, data mining, data science, machine learning, AI, dan semua ilmu pengolahan data lainnya itu hanya supporting saja. Dia main support. Tapi sebenarnya di decision making di sebuah perusahaan,
kita tidak bisa kemudian tidak boleh, sebaiknya jangan kemudian menampilkan sumber-sumber lain sebagai fondasi dasar dalam pembuatan keputusan. Ini sebuah contoh yang sangat menarik sekali. Misalnya, yang merah ini adalah penjualan CD, Lalu yang kuning adalah penjualan kaset. Ini adalah beberapa tahun yang lalu, di mana masih menggunakan kaset dan CD ya. Kalau kita lihat datanya, misalnya yang penjualan CD ini, itu menaik secara pesat ya, eksponensial. Statistician manapun, data scientist manapun, menggunakan model machine learning apapun, maka prediksinya akan terus meningkat, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian, ini streaming diperkenalkan, ya. Nah, ini sehingga kemudian ternyata menurun drastis. Jadi, data bukan kemudian segala-galanya. Bisa terjadi suatu inovasi di sini. Suatu inovasi kemudian diperkenalkan, ya, sehingga kemudian streaming itu kemudian meningkat popularitasnya dan CD semakin menurun, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa data mining hanyalah tools, ya, statistik, machine learning, tapi kemudian makanya kemudian di DSBD 02 kita bahas tentang creative thinking, creativity, critical thinking, dan inovasi. Dan mengapa itu juga kemudian dibutuhkan ada dalam seorang data scientist dan juga data miner dalam hal ini. Seperti itu. Jadi tugas seorang data miner hanya memberikan rekomendasi. Biasanya kawan-kawan yang kemudian lebih mengerti bisnis, yang memiliki network yang luas, kemudian bisa memanfaatkan informasi dari data miner, menggabungkannya dengan business understanding dan knowledge-nya di bisnis, kemudian menghasilkan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Jadi, seorang bisnismen kemudian tahu kapan untuk misalnya 100% melihat data, kemudian berdasarkan insting dan pengetahuannya, lalu dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi, posisikan data mining pada tempatnya. Nah, di pelajaran ini, di modul ini, kita akan kemudian menggunakan beberapa tools. Nanti untuk database kita akan menggunakan MySQL. Saya menyarankan install aja secara lokal, walaupun nanti untuk mitra atau data saya akan berikan akses ke hostnya ya untuk connect ke server. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lebih khusus kita akan banyak menggunakan Jupyter Notebook. Untuk rekan-rekan yang tidak memiliki misalnya komputer atau laptop bisa menggunakan mobile phone lalu mengakses lewat Google Collaboratory. Nah, di akhir pembahasan data mining ini kita akan melakukan social media analytics sebagai bagian juga dari data mining. Bagaimana kita memining informasi dari media sosial. Untuk keperluan itu nanti untuk visualisasi ini masih optional ya, saya kasih tanda asterik. Kita mungkin akan menggunakan GFP atau nanti Python aja sudah cukup gitu. Karena nanti ada yang menarik. Beautiful chart, not necessarily informatif. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut towards akhir dari pembahasan tentang data mining ini. Nanti juga kita akan memerlukan API untuk mengambil data ke media sosial. Kita akan menggunakan Twitter, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti di minggu-minggu berikutnya. Dari penjelasan tadi, semoga sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan data mining dan bedanya dengan ilmu data lain seperti data science dan statistika. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang proses-proses yang kemudian biasanya dilalui ketika seseorang melakukan data mining. Nah, ini ada sebuah standar prosesnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.